di Lamongan ada kata-kata untuk ngurusi kehidupan sehari sampai ngurusi negara. Itu dari Lamongan. Saya bawa ke BPIP itu, Badan Pembina Ideologi Pancasila itu. Kan saya narasumber di sana, mulai dari pusat sampai daerah. Ada ucapan Sunan Derajat yang bunyinya begini. Dadiya sira wong sing isa rumangsa, aja dadi wong sing rumangsa isa. Jadilah kamu orang yang bisa merasa, jangan menjadi orang yang merasa bisa. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Madura, bunyinya dadiya hedek, dadiya kakek, dadiya bean. Kata orang Sumenep, dadiya beuna orang sing bisa aromasa, jadi orang saya aromasa bisa. Jadi kalau orang ini bisa merasa, ikut ilmunya Sunan Derajat, bisa merasa, meluaskan hati, luar biasa ya. Kalau bisa merasa, jadi perasaan itu diberi tempat seluas-luasnya. Dan kalau ada ilmu dari Buddhis, kitabnya namanya Budi Istikharah. Ingin bukti bahwa saya ini masih keturunan Buddhis, kalau bicara seperti ini tidak kelihatan bahwa saya orang Madura lagi. Ya, di dalam kitab Buddhis itu namanya Budi Istikharah. Itu ada kata-kata yang bisa dikaitkan dengan filsafat Sunan Derajat. Bunyinya akininna wa patuduko momadek keng kalawingati. Terjemahannya, berpikirlah kamu dengan hati yang jernih. Berpikirlah, gunakan setiap hari kamu dengan hati yang bening, maka kemuliaan akan menyelimuti hatimu. Kalau Quran malah bukan hanya menyelimuti hatimu, mencelup hatimu. Sibawah Allah. Jadi akhirnya ya, dari budaya Buddhis dengan Lamongan ini, kalau hati kita dicelup dengan sibawahnya Allah, tidak ada kebencian. Karena kata orang Buddhis, kalau hatimu bersih, hatimu indah, seujung rambut pun tidak akan keluar kata-kata kotor dari lisanmu. Tidak akan muncul kebencian seujung rambut dari hatimu. Jadi kalau hati yang bersih itu benar-benar akan menjamin suasana yang sangat damai di negeri ini. Jadi Indonesia bisa didamaikan dengan iman yang dalam, dengan rasa yang dalam, dengan iso rumongso yang dalam. Tadi puisi saya yang dikutip oleh Pak Pati, Kiai Khozin, oleh Kiai Khozin itu berasal dari iso rumongso ya. Iso rumongso. Kita minum air Indonesia menjadi darah kita. Jadi berarti darah kita ini tidak berada di luar Indonesia. Ini Indonesia. Kalau itu di kitabnya Kiai Khalil, di sudutnya ada Hubbul Auton Minal Iman. Ya, saya temukan itu. Jadi kalau merasa kita bahwa beras Indonesia menjadi daging kita ini Indonesia. Kalau iso mau kan begitu. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Bumi Indonesia dikencingi, diberati, tidak pernah marah. Tapi kalau Indonesia dijadikan tempat maksiat, satu saat Indonesia, bumi Indonesia itu akan melegar-legar. Datanglah gempa bumi yang semuanya rontok. Datanglah tsunami gitu. Kalau Indonesia dijadikan tempat maksiat, kira-kira begitu. Karena itu untuk menyelamatkan Indonesia dan saling menyelamatkan antara manusia Indonesia dengan manusia yang lain, itu harus diselamatkan dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tanpa money politik. Ketika masih ada money politik, itu bukan demokrasi yang sebenarnya. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi artinya untuk para khatib, para pendakwah itu dibutuhkan bagaimana kita menanamkan rasa iso rumongso, merasa bahwa kita orang Indonesia dan harus mengamankan, menyelamatkan Indonesia. Amanah dan jalan. Insya Allah antara yang satu dengan yang lain akan terjadi seperti yang difilsafatkan oleh orang Manado. Si tahu, ti mau, tu mau, tahu, kata orang Manado. Orang hidup harus mampu menghidupi orang lain. Jadi ketika kita memandang Indonesia, bagaimana kita memandang Indonesia? Seperti Profesor Mahmud Saltu, sebenarnya di Sumatera Barat, ya, orang Minang sudah punya alam takambang jadi guru, alam terkembang menjadi guru. Jadi alam terkembang itu jadikan sekolah, alam terkembang itu jadikan pesantren, sehingga kita punya kesadaran antara kita dengan alam itu tidak terpisah. Jadi orang yang hatinya dicelup oleh sibghatullah, tercelup oleh rasa ketakwaan, kepatuhan kepada Allah, keluar dari rumahnya dengan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, keluar dari rumah melihat burung terbang di udara sendirian, didoakan burung itu kok sendiri burung itu, semoga dia cepat mendapatkan jodoh. Kemudian berjalan lagi karena hatinya bersih, melihat tukang ojek, tukang beca, semoga tukang beca, tukang ojek itu mendapatkan penumpang agar dia bisa memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak. Jalan lagi dia menemukan orang jualan bakso atau jualan apa, didoakan, ya Allah, ini saudara saya sedang mendorong gerobak jualan bakso, semoga baksonya laris agar dia bisa memondokkan anaknya, beri makan, bahkan dia bisa naik haji, ya Allah. Jadi kalau begini kan nikmat hidup ini, penuh doa untuk orang lain, dan doa yang paling mulia kata Rasulullah SAW adalah doa mendoakan orang lain, dan yang didoakan itu datang bahwa dia didoakan. Jadi kalau kembali kepada iso rumongso, filsafat Lamongan, kita ini hidup enak.